Bella, jawab aku kalau kamu dengar. Kenapa kamu berteriak-teriak memanggil Bella? Ada apa dengan Bella? Hah? Ibu tahu Bella. Bella ingin menghabiskan semua obat tidurnya, Bu. Bisa dibilang dia mau... Oh Tuhan, tidak, Bella tidak boleh. Rehan, kamu harus segera menyelamatkan Bella. Tapi, Ibu, kamu benar ya. Kamu harus mencegah hal itu terjadi. aku pikir dia cuma ingin menarik perhatian. Aku yakin dia tidak akan melakukan seperti yang dia katakan. Rehan, kamu harus ingat apa yang pernah terjadi dengan Priti. Priti juga melakukan hal yang sama karena Priti itu sangat mencintai kamu. Apa kamu ingin peristiwa seperti Priti terulang kembali? Rehan, kalau sampai Bella kenapa-napa, kalau sampai Bella meninggal, kamu itu akan dikejar-kejar dosa seumur hidup kamu, Rehan. Kamu sekarang harus segera pergi ke apartemen Bella dan harus segera menyelamatkan Bella. Ibu, kamu benar ya. Sekarang sebaiknya kamu menyelamatkan Bella. Ya, aku pikir ya ibuku ada benarnya. Aku harus ke sana. Ya. Rehan, ayo cepat! Ayo kita berangkat ke sana sekarang, Reh. Tapi sebelum ke sana, aku harap kamu tidak salah paham dengan yang kulakukan. Tidak apa kan? Kalau begitu, ayo. Tidak, Rehan. Sebaiknya kamu pergi sendiri. Kalau kamu pergi naik motor sendiri, itu akan lebih cepat. Biar Najwa sama ibu menunggu di rumah. Ayo, Rehan, ayo cepat! Ya udah, kamu naik motor aja biar cepet. Oke. Ya Allah, tolong selamatkan Bella. Bella, kenapa kamu melakukan ini? Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu bisa bertindak bodoh begini? Kamu harus segera menghubungi ambulans dan beritahukan mereka di mana alamatnya Bella dan suruh mereka segera ke sana. Halo, Assalamualaikum. Saya mohon tolong segera kirimkan ambulan ke apartemen Boulevard Maxima di Jalan Cilandak nomor 2. Harus segera ya, Mas, karena kalau enggak orangnya bisa kehilangan nyawa. Saya mohon segera ya, Mas. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Saya buru-buru. Woi, sabar dong. Ya Allah, kenapa aku harus terjebak dalam keadaan ini? Ya Allah, cepat, cepat. Bella, bertahanlah. Pak, tolong saya, Pak. Saya mau ke tempat Bella. Baik, Pak. Mari saya bantu, Pak. Iya. Ayo, Pak. Bantu, Pak. Ayo, Pak. Bella! Astagfirullahaladzim. Bella! Bella, bangun! Bella! Bella, bangun! Bella! Pak, kita harus membawanya ke rumah sakit, Pak. Jalan. Pak. Ayo, minggir. Udah, agak mundur. Pak, ada apa nih, Pak? Ada apa? Pak. Aduh, Pak Bubur, Pak. Ya Allah, jika Engkau memang ingin memanggil Bella kembali padamu, panggillah dia dengan cara yang baik, ya Allah. Ya Allah, ampunilah Bella dengan apa yang dia lakukan hari ini. Maafkanlah dia, ya Allah.
Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Rehan. Kamu di mana? Gimana keadaannya Bella sekarang? Ternyata benar Bella meminum obat-obatnya. Bisa dikatakan Kamu tahu sekarang, aku ada di ambulans. Alhamdulillah ambulannya datang tepat waktu. Iya, memang tepat waktu. Sekarang aku ada di ambulans untuk menuju rumah sakit. Iya Rehan. Mudah-mudahan Bella baik-baik aja dan bisa terselamatkan insya Allah. Kamu jangan khawatir Najwa. Aku akan bersama Bella sampai dia siuman. Tapi tolong kamu doakan dia supaya dia tidak apa-apa, oke? Kamu kabarin aku kalau Bella udah siuman ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bella, bertahan Bella. Kamu akan ditangani dokter, oke? Bertahanlah. Bella, tolong bertahanlah. Maaf Pak, silakan tunggu di luar. Baik. Sebenarnya, apa yang membuat Bella melakukan tindakan senekat ini? Ya Allah, apa yang ada dalam pikiran Bella? Apa dia masih kecewa atas pemecatan dirinya dari perusahaan Pak Razak? Ya Allah, Maha Pemilik hidup. Ampunilah atas kesalahan Bella. Atas perbuatannya yang mencelakai dirinya sendiri. Ya Allah, ya Rabbi. Selamatkanlah dia dari musibah ini. Dan angkatlah penderitaan dan sakit yang berkepanjangan. Agar dia bisa mensyukuri hikmat hidup yang telah Engkau berikan. Ya Allah, berikanlah ketenangan lahir dan batin kepada Bella, agar dia tidak mengulangi lagi hal ini. Jadikanlah Bella sebagai bagian dari orang-orang yang pandai bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Dokter, bagaimana pasien bernama Bella? Apa dia bisa diselamatkan, dokter? Apakah Anda keluarganya? Bukan, saya cuma mantan bos. Kami sudah berhasil mengeluarkan racun dalam perutnya. Dan kami juga sudah membersihkan perutnya pasien. Alhamdulillah, pasien bisa diselamatkan dan sudah bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau dibolehkan, saya ingin melihatnya, dokter. Oh, sudah bisa. Pasien sudah sembuh dan keadaannya juga sudah tenang. Terima kasih dokter. Saya permisi dulu. Ya. Bella, alhamdulillah kamu sadar. Bapak datang. Kamu baik-baik saja kan? Apa Bapak lihat saya baik-baik saja? Saya tidak akan baik-baik saja kalau Bapak menjauhi saya, Pak. Bella, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Kamu tahu ini adalah dosa. Ini tindakan yang tidak disukai Allah dan kamu tidak akan dapat ampunan. Tapi Allah mau saya tetap hidup kan? Dia mau saya tetap hidup untuk Bapak. Maksud kamu apa? Hidup saya seutuhnya untuk Bapak. Bella, apapun alasannya, tidak seharusnya kamu melakukan tindakan bodoh seperti ini. Untuk apa sih ini kamu lakukan? Saya melakukan ini semua untuk melihat apakah Bapak peduli sama saya atau tidak. Tapi ternyata Bapak datang. Dan akhirnya semua terjawab kalau Bapak peduli sama saya. Bella, ini semua sia-sia. Yang kamu lakukan ini percuma. Kalaupun kamu mencoba mencari perhatian, kamu tidak akan dapat apa-apa. Maksud Bapak apa? Aku harus pulang sekarang. Dan aku harus bilang Najwa kalau kamu sudah sadar. Dia yang meminta aku untuk tetap menemanimu sampai kamu benar-benar sadar.
Pak, tolong Pak jangan pulang. Temenin saya di sini, Pak. Kamu boleh pulang saat ini, Rehan. Dan mengatakan sama istri kamu tentang keadaanku. Sekarang aku semakin yakin. Jauh dalam lubuk hati kamu gak bisa mengabaikan aku begitu saja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Rehan. Bagaimana keadaan Bella? Ibu sangat mencemaskannya. Ya, alhamdulillah Bella baik-baik saja. Tadi dokter membersihkan perutnya dan sekarang dia sudah sadar. Kondisinya membaik. Syukur alhamdulillah, Rehan. Ibu sangat lega mendengarnya. Ibu mohon kepada kamu, tolong jaga Bella di sana sampai Bella pulih kembali. Tapi aku tidak bisa terus di sini. Yang bisa terus di sini adalah keluarganya. Aku hanyalah mantan bos. Jadi aku tidak punya tanggung jawab, kan? Tapi Rehan, Bella itu tidak mempunyai siapa-siapa di Jakarta. Kamu harus ingat itu, Rehan. Aku tidak bisa. Maaf. Tapi aku dan Najwa akan terus memantau perkembangannya. Sekarang aku sudah mau pulang. Assalamualaikum. Najwa lagi. Kenapa Rehan gak ngasih kabar lagi? Apa yang terjadi dengan Bella? Apakah keadaannya parah? Ya Allah, semoga Engkau menolong Bella dan memberikan kesempatannya untuk hidup. Ada orang misterius lagi. Kamu harus mengundurkan diri dari perusahaan Anita dan fokus untuk mendekati Najwa. Kurang ajar nih orang. Berani-beraninya dia menghina aku. Kalau aku nggak mau, kamu mau apa? Tunggu aja kamu, Dion. Aku pastikan CD rekaman kamu dan ibumu akan sampai ke tangan polisi. Kalau besok malam kamu nggak bisa mengajak Najwa untuk dinner, CD itu akan sampai di kantor polisi. Kamu sama ibu kamu siap-siap mendekam di dalam penjara. Ini bisa gawat. Aku yakin ini bukan hanya gertakan. Aku khawatir. Gimana kalau dia benar-benar punya rekaman itu? Aduh, gimana ya? Kalau aku tidak menuruti perintahnya, aku dan Mami bisa masuk penjara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana keadaannya Bella? Alhamdulillah dia sudah lebih baik sekarang. Dia sudah melewati masa kritis. Tenang, dia sudah tidak apa-apa. Alhamdulillah. Najwa, aku ingin kamu tidak khawatir. Sekarang dia sudah ditangani di rumah sakit. Untung aja kamu datang tepat waktu, karena kalau enggak, mungkin Bella nggak bisa diselamatkan. Tenang, sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Oke, aku mau mandi dan ganti baju. Mudah-mudahan Najwa mau pergi keluar makan malam sama aku. Kalau enggak, aku sama Mami bisa di penjara. Tapi, gimana caranya aku mengajak Najwa untuk makan malam ya? Aduh, aku yakin saat ini Rehan pasti sedang ada di kantornya. Jadi aku bisa leluasa deketin Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dion. Silakan. Kamu belum berangkat kerja? Oh, tidak. Aku sedang ingin di rumah saja. Gimana caranya aku ngajak Najwa keluar ya? Aduh. Sebenarnya aku kesini mau ketemu sama Najwa. Apa maksudmu, Dion?
Kamu kesini untuk bertemu Najwa karena kamu pikir aku sudah ke kantor. Kenapa itu kamu lakukan? Nggak kayak gitu, Rehan. Kamu bisa keluar makan berdua sama Bella. Tapi Najwa nggak protes kan? Sekarang kenapa aku nggak boleh ketemu sama Najwa? Apa maksudmu dia? Ini hal yang bodoh. Apa yang kamu bicarakan sangat tidak masuk akal. Kamu juga membawa Bella dalam masalah ini. Udahlah, sekarang pokoknya aku mau ketemu sama Najwa. Boleh? Maaf, Dion. Kamu tidak bisa bertemu dengan Najwa karena pertemuan kalian tidak jelas. Untung saja kamu adiknya Aldi. Cukup, Rehan. Kamu seharusnya sadar, Dion tidak mungkin datang sini kalau Najwa tidak memanggil dia, ya kan? Ibu Priyanka udah salah besar. Aku kesini atas inisiatif aku sendiri. Gak ada sangkut pautnya sama Najwa. Itu benar. Aku percaya dia. Najwa tidak mungkin melakukan apa yang ibu bilang. Dan aku yakin, istriku itu perempuan baik-baik. Kata siapa? Najwa itu perempuan baik-baik. Hah? Kata siapa? Asalkan kamu tahu, Najwa itu sudah berselingkuh dengan Dion belakang kamu. Kenapa ibu bicara seperti itu? Najwa bukan wanita seperti yang ibu tuduhkan. Tidak mungkin Najwa mengundang pria tanpa sepengetahuanku. Buka mata kamu lebar-lebar dan coba kamu lihat tuh laki-laki di depan kamu itu. Apa ini bukan nyata? Hah? Ini adalah bukti nyata bahwa istri kamu Najwa itu telah berselingkuh dengan dia. Masya Allah, Ibu Priyanka. Aku sama sekali nggak ada niat sedikit pun untuk mendekati Najwa. Apalagi merebutnya dari tangan Rehan. Kamu itu jangan munafik, Dion. Mana ada seorang laki-laki yang begitu baik kepada seorang perempuan tanpa ada maksud tertentu di belakangnya. Kamu akui saja, Dion, kalau kamu itu memang benar-benar mencintai Najwa. Rehan, kamu jangan percaya sama Ibu Priyanka. Kamu harus lebih percaya sama istri kamu sendiri. Najwa itu wanita yang sangat baik. Dan wanita yang punya martabat. Dion, kamu itu tidak perlu membela Najwa. Karena sebentar lagi Najwa itu akan segera diceraikan oleh Rehan. Dan kamu tenang saja, kamu akan segera memiliki Najwa, Dion. Aku ingin mengatakan supaya ini jelas bagi semuanya. Bahwa aku tidak mungkin menceraikan Najwa. Apa bisa dimengerti? Kenapa tidak mungkin, Rehan? Dalam agama kita, seorang istri yang berselingkuh wajib untuk diceraikan. Yakinlah itu tidak betul bahwa Najwa mengkhianatiku. Kenapa itu ibu yakini? Sampai-sampai ibu juga yakin aku akan bercerai? Pokoknya ibu sangat yakin kalau Najwa dan Dion ini punya hubungan spesial. Ini kenapa ibu dan anak jadi ribut begini sih? Padahal nggak ada aneh kok antara aku dan juga Najwa. Udah deh, lebih baik aku konsultasikan dulu ke Mami. Yaudah deh, mungkin aku datang di waktu yang salah. Dan aku nggak mau kalian berdua bertengkar lagi gara-gara aku. Mendingan sekarang aku pamit aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.